Oke, nama saya Mas Indra Ditya. Kami dari anggota komunitas SMM. Untuk acara hari ini kita SMM Fit ASA-BF. ASA-BF itu apa? Itu breeding dari saya, bird farm saya ASA-BF. Kita juga punya breeding, sekaligus ya kita hobi burung juga di komunitas SMM ini. SMM dulu ini awalnya itu dari kita teman-teman sendiri yang khususnya pecinta murai, ya kan, pecinta murai. Dan murai di sini SMM artinya seduluran murai mania. Nah, komunitas ini kita bentuk, ya kita bentuk untuk para hobi kicau mania khususnya murai batu, yang mana dalam hal ini kita menjunjung tinggi sportivitas, fair play. Penjurian kita semaksimal mungkin, ya kan, semaksimal mungkin, sehingga membuat nyaman dari peserta sendiri, dari komunitas kita sendiri. Kalau SMM sendiri, kalau nggak salah seingat saya ya, itu sudah 9 kali dengan yang ini. Nah, untuk kepanitiaannya sendiri sebetulnya dari komunitas sendiri, dari anggota sendiri kita bentuk. Di sini ada ketuanya Abah Tato. Dari Abah Tato nanti ada beberapa, mungkin ada bendara, terus ada sekjennya untuk humasnya, ada korwilnya. Nanti kita akan running ke wilayah-wilayah. Dalam artian setiap anggota ini kan ada yang dari Banyuwangi, ada dari Kediri, ada dari Probolinggo, ada Bojonegoro. Ya nanti kita akan apa ya, bergantian nanti tempatnya. Ya memang di SMM ini mengedepankan pertama itu disiplin. Karena disiplin itu kunci sukses dari semua pekerjaan apapun. Kalau kita disiplin dengan perencanaan yang matang, pastinya itu akan berjalan dengan lancar. Ya memang visi misi kita ini ya seperti saya bilang tadi, menjunjung sportivitas, kedewasaan dalam lomba. Terus dalam gantang itu memang kita utamakan kan kita mau hobi kicau. Jadi yang apa kita dengar supaya teman-teman yang lomba di SMM itu benar-benar real menikmati kicauan burung yang dilombakan. Nah, satu lagi kita juga ada peraturan kayak tadi, seperti Mas tadi yang mungkin sudah dilihat tadi, ada proses di gantangan, kita ada hitungan 1, prosesnya kodong dibuka semua, proses 2 burung sudah masuk, proses hitungan ketiga burung sudah nyantol semua. Jadi kita buat sedemikian rupa supaya teman-teman dari komunitas kita itu disiplin, gitu Mas. Kalau di kita ada grup WhatsApp Mas, jadi kita memang nggak buka untuk umum, jadi kita nggak buka brosur, ya kan, kita nggak brosur karena kita mengedepankan itu kedewasaan dalam berlomba. Artinya orang dewasa dalam berlomba itu kan luas. Dewasa seperti apa? Kayak kita rumah tangga kan ada butuh kedewasaan dalam rumah tangga, ya kan, nah gitu. Jadi kita ini komunitas cuman per WA, kita ada grup, member kita yang di WA itu cuma 40 orang untuk sementara. Lah, kita buka kelas rekom. Nah, di sini rekom itu apa yang kita kedepankan? Itulah tadi kita memenuhi filter. Ya kan, kita ajukan ke Pak Ketua, di sini Abah Tato. Seperti apa nanti yang anggota yang kita mau rekomkan untuk bisa main ini? Di luar member maksud saya. Nah, kita merekom anggota, aku mungkin main ke sini. Nah, kan biasa begitu. Syaratnya apa sih? Sebetulnya sih kita nggak ada persyaratan khusus. Cuman kita harus tahu silsilah pemain ini seperti apa, sudah cukup dewasakah untuk bermain. Jangan sampai kita main ada rasa grundel, ya kan, dia belum legowo, terus nanti dalam acara lomba dia ngelihat burungnya sendiri, tahu memperhatikan kinerja dari burung yang lain. Kita sudah sedemikian rupa, juri sudah profesional semua, kita cuma 24 gantangan. Ya insya Allah di kasat mata kita udah tahu lah mana burung yang layak sama enggak, kalau dari proses kita sendiri. Jadi kita juga panitia, kita juga ikut juga. Kenapa? Kita kan fair play, nggak ada kita kong kali kong sama juri, walaupun kita panitia. Saya juga ikut.
Saya bilang itu, kalau burung kita kualitas nyata, juri kita tidak kondisikan, kenapa tidak? Gitu loh. Karena tujuan kita itu SMM dari kita untuk kita. Visi misi kita seperti itu. Kita utamakan benar-benar fair play, Mas. Jadi juri di kami ini juri yang sudah profesional, yang kualitasnya dia menjuri sudah kualitas nasional di event nasional, ya kan. Jadi juri kita isolasi, ya kan, kita briefing, sedemikian rupa. Jadi supaya apa kita isolasi itu? Supaya pemain itu sudah nggak ada kode-kode, gitu loh. Jadi burung udah masuk, penonton udah keluar di luar pagar, ya kan, luar pagar. Juri baru kita masuk, kita pakai timer. Nah, kita sistem rolling dari 24 gantangan itu burung satu ngawasi, ada kita di gantangan tadi Mas saya lihat per kotak-kotak per blok. Jadi juri di waktu kita total 13 menit, Mas. Jadi 10 menit itu 2,5 menit, 2,5 menit, 2,5 menit, ya kan? Jadi per juri nanti akan fokus di 4 blok itu. Nah, kita rolling 2,5 menit putar, setengah menit, 2,5 menit kita putar-putar. Di 3 menit terakhir itu penjuran bebas. Artinya apa? Dia akan mencari burung yang paling berkualitas, yang paling sempurna. Ya sebetulnya ide dari kita semua sih. Nah, kalau dulu kan kita timer pakai HP ya. Nah, tapi orang kan nggak tahu, dikira kita nanti main mata. Wah ini contoh tadi, ya kan sudah nomor gantangan 31 kalau salah ya. Itu kan sudah mutlak sebetulnya konser A, ya kan. Tapi timer menyatakan belum selesai sampai 13 menit, ya kan. Akhirnya kurang setengah menit dia burung turun. Nah, sampai ketukan 3. Kalau burung mantul nggak apa-apa. Ini sudah ada ketukan 3. Nah, akhirnya apa? Ya kurang hoki namanya. Tujuannya timer kita fair play tadi apa? Supaya penonton tahu, oh ya ternyata waktunya itu belum habis. Kita akan berbenah kalau misalnya mungkin ada anggota mungkin yang ikut kok begini begitu. Ya di sini kita ini namanya lomba itu nggak ada 100% sempurna. Manusia pun nggak ada yang 100% sempurna. Tapi kita akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ya kita mereview terus lah. Nah, mereview terus seperti itu. Kebanyakan sih tadi pada senang semua, ya kan, lomba berjalan lancar, ya kan, sudah kita memang mencari supaya orang itu gantang di luar gak ada suara sumbang. Nah itu tujuannya. Ya mungkin kalau ada kesalahan sedikit apa, contoh tadi saya sempat nyabut benda start, yang lainnya sudah keluar, kenapa dia tinggal sendirian? Dengan alasan katanya licin hujan, yang lainnya juga kena licin hujan kan? Nah itu loh, tujuannya apa? Kita tegakkan aturan, jangan ada sampai ini punyanya ini, punyanya itu. Kalau nggak ada tebang pilih, kalau kita punya itu, organisasi atau komunitas yang akan bisa maju. Sebetulnya dari panitia sendiri yang tergabung di SMM itu kita nggak dapat bayaran apapun, Mas. Kita murni tenaga kita full untuk memajukan komunitas ini. Saya pun nggak dapat gaji apapun karena selama ini gitu. Jadi uang itu pendaftaran untuk trofi, untuk hadiah, sebagian untuk konsumsi, sebagian disisihkan untuk kas. Karena rencananya nanti bulan 6 itu SMM ada ulang tahun SMM yang pertama. Nah, nanti dari kas itu nanti konsepnya seperti apa? Mungkin kita untuk sekarang belum bisa meriah karena kan masih situasi COVID, ya kan. Kita juga menjaga untuk itu. Makanya tadi kita protokol kesehatan kita ketatin, semua harus bermasker. Jangan sampai kita terlena gara-gara lomba, kita nggak tahu kok virus corona itu kan nggak berwujud masalahnya gitu, Mas. Nah kebetulan hari ini bulan kemarin itu ulang tahun saya. Karena situasi pandemi ada PPKM sehingga kita nggak bisa, kita ikuti aturan pemerintah. Akhirnya kita lihat situasi, akhirnya kita laksanakan di tanggal 31 Januari ini. Saya atas nama Asa Bird Farm, kebetulan saya juga ada ternak juga di Bojonegoro, ya kan, bukan di Surabaya atau Sidoarjo. Kalau saya tinggal di Sidoarjo, cuman ternak saya di Bojonegoro. Saya percayakan sama teman juga. Nah, kebetulan juga hari ini saya sebagai ketua pelaksana aja, saya bagi-bagi kaos untuk merchandise ya. Merchandise lah ya, begitu.
Kalau untuk kita sebetulnya bukan namanya event ya kalau saya bilang. Kalau event kan kelihatannya kok kayak wow gitu ya Mega. Kita ini cuman kayak kopdar. Kumpul bareng sebetulnya, bukan event. Mohon maaf, ini saya tekan kita bukan ngadain event. Banyak teman-teman yang telepon, WA, brosurnya mana? Eventnya kapan? Karena kita bukan event. Di sini bukan event saya tekan. Kita ini ngopi bareng, komunitas bener-bener hobi murah, ya kan? Kita mau nikmati kualitas murah, ya kan? Yang enak didengar, nggak pakai teriak-teriak. Kalau sudah teriak-teriak, mana yang mau denger kan gitu. Makanya ya mohon maaf banyak pemain di luar, aduh aku udah bosen main EO ini, main EO itu. Karena ya bukan rahasia umum lah, saya nggak perlu menyebutkan masalah yang begitu gitu loh. Kalau untuk rencana sih, kalau kita agenda tiap bulan ada. Nah, tiap bulan pasti ada, gitu. Tiap bulan ada. Cuman nanti ketua pelaksananya ya saya kan panitia tetap. Dalam hal ini kayak kemarin ada Reskopdar, saya ya depannya untuk apa ya, kalau bilang humas sih nggak humas juga, jadi bilang apa Tato sebagai ketua, saya sebagai sekjennya. Jadi kalau untuk konsultasi segala macam ya dikedepankan itu sayanya gitu. SMM itu nanti sebetulnya mau bikin ikon trofinya. Sebetulnya ini awal ikon yang ini kita bentuk nanti kita sempurnakan. Nah, ikonnya nanti kayak kita nggak jiplak lah. Nah, contohnya event kolosal yang di Piala Raja itu kan ikonnya itu. Nah, tinggal nanti di grafirnya itu siapa ketua pelaksananya. Nah, ikonnya nanti kayaknya yang seperti yang trofi yang tadi itu, gitu loh. Cuman kalau masalah untuk bagi-bagi kaos itu tergantung dari ketua leadernya. Saya untuk hari ini terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di acara SMM Fit ASABF. Situasi kondusif, lomba berjalan dengan lancar. Saya terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini, ya kan. Minim dengan adanya, ya saya rasa tadi 1-2 aja lah yang ada miss, ya kan, itu hal yang wajar, ya kan. Semoga nanti kedepannya acara SMM ini semakin solid, ya kan. Saya juga terima kasih buat media hari ini yang sudah meliput, ya. Saya terima kasih banyak. Tanpa ada media juga kita bukan apa-apa. Kita saling simbiosis mutualisme. Satu, dua, tiga. Ulangi mana? Apa gak fair play? Tenang aja. Tenang aja.